Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Fans Teknik. Semoga kita selalu bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang water heater gas ya teman-teman. Seperti yang tampak di layar HP kalian, ada beberapa contoh water heater, cuma sebagian sedang proses servis, sebagian sudah ready ya teman-teman. Untuk yang kita bahas kali ini adalah water heater low pressure ya, water heater umum yang banyak digunakan di sekitar kita. Untuk tekanan air mungkin banyak yang mendukung, jadi umum ya. Juga spare part mudah didapat untuk water heater tipe low pressure. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas mulai dari A sampai Z, sistem kerjanya bagaimana, perawatannya, kendalanya seperti apa, perbaikannya seperti apa, akan saya kupas tuntas untuk water heater tipe low pressure. Oke, simak terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Akan saya gunakan sebagai tutorial kali ini ya, water heater gas merek Palazzo untuk tipe low pressure. Karena ini sudah ready, siap dipakai, akan saya buka cover casing depannya. Untuk yang ini advance, ini habis proses restorasi, untuk spare part belum saya pasang. Ini Amatsu, ini juga mau proses restorasi ya, karena ini sudah gosong casingnya, habis overheat. Nah, untuk yang ini Rene build up ya teman-teman, ini asli Jepang, cuma ini dalam proses perbaikan. Untuk tipenya Rene REU 55 FTB ya teman-teman ya. Untuk spare partnya juga agak susah, ini masih proses perbaikan ya. Untuk medianya ini Palazzo dengan cover kaca ya. Sebetulnya ini 2 tombol ya teman-teman, cuma ini sudah saya custom, saya jadikan 3 tombol mirip punyanya Ariston Fast Air yang generasi pertama ya teman-teman ya. Oke, kita akan eksekusi langsung, simak terus videonya. Oke teman-teman, untuk casing cover depan sudah saya buka. Untuk komponen dalam seperti ini ya. Ya, ini tadi yang saya maksud, saya custom. Jadi saya tambah ini untuk tuas pengaturan tungku. Cuma untuk panjang tuas ini saya potong ya, saya sesuaikan dengan covernya. Jadi kalau mau melakukan pengaturan tungku harus dari dalam dibuka untuk covernya. Ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, berikutnya untuk rangkaian yang sudah saya siapkan seperti ini ya teman-teman. Ini sama untuk rangkaian water heater low pressure, cuman untuk model pemantik saya pakai punyanya washer ya teman-teman. Ini original washer dengan output 2 kabel, lengkap dengan thermocouple juga. Ini ya sensor suhu, juga ada thermofuse seperti ini thermofuse ya teman-teman, sikring, dan ini termostat. Oke, kita akan bongkar dalamnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pembongkaran komponen, sebetulnya apa sih water heater gas low pressure itu?
Jadi water heater yang sistem kerjanya bisa di tekanan rendah ya teman-teman. Cuman ada batas toleransi yang harus disesuaikan agar bisa memicu tuas hidrolik valve untuk connect dengan micro switch supaya micro switch bisa menyalakan pemantik ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa low pressure bisa tekanan rendah? Saya jawab bisa. Cuman ketika di posisi tekanan air kecil biasanya di angka 3 atau angka 4 seperti ini, water heater bisa nyala, cuman keluaran air kecil dan panas ya teman-teman ya. Makanya untuk water heater gas kalau tekanan airnya kecil wajib ada pengaturan tungku ya teman-teman ya. Jadi tungku ini yang versi tungku 13. Jadi perbandingannya kalau dibuka kanan yang nyala satu baris bagian depan, kalau untuk knob diputar ke kiri berlawanan jarum jam, tungku 3 baris akan nyala semua ya teman-teman. Berbeda dengan tipe zero pressure semacam Nico, Omiko, Welhome atau sejenisnya, itu pakai pengaturan tungku 2:3 ya teman-teman ya. Jadi kalau knob buka kanan yang nyala itu 2 baris apinya, cuman kalau knob dibuka ke kiri itu 3 baris. Jadi untuk pengaturan tungku ini ada 2 versi, yaitu versi 13 dan versi 23 ya teman-teman. Selanjutnya untuk tombol pengaturan gas, untuk penyesuaiannya ada caranya ya teman-teman ya. Jadi ketika memutar knob seperti ini, jangan langsung banyak begini ya teman-teman ya. Ini nanti dia suhu langsung akan melonjak terlalu panas. Jadi kita harus menyesuaikan sedikit-sedikit. Nah, untuk pemasangan awal, pemasangan water heater gas untuk install baru, posisi knob seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk volume air ini posisinya ke kiri, jadi dimaksimalkan untuk tekanannya. Yang kedua, untuk knob gas atau api ini posisi minimal ya teman-teman ya. Nah, setelah itu untuk tungku ini harus di posisi kanan. Jadi pakai tungku 1 dulu atau pakai tungku 2 dulu. Kalau misalnya pakai pengaturan yang 2:3. Nah, setelah nyala baru ini kita sesuaikan sedikit saja ya teman-teman, segini. Nah, kita tunggu 5-10 detik waktu buka keran, kita rasakan di kulit. Kalau misalnya dirasa kurang panas, kita tambah sedikit seperti ini. Baru dirasakan 5-10 detik lagi, begitu seterusnya. Jadi jangan langsung seperti ini. Nah, kalau untuk tekanan air kencang boleh, untuk knob langsung dibuka kiri untuk posisi 3 burner ini nyala semua. Oke, dari sini paham ya teman-teman untuk pengertian dari water heater low pressure. Jadi untuk tombol pengaturan air ini menyesuaikan tekanan air di rumah kalian ya. Kalau untuk tekanan airnya besar, kita buka full kiri atau biasanya ada angka 1, ini tidak masalah. Cuman begitu kita pemasangan baru ada tekanan yang tidak stabil atau tekanan kurang kencang atau tekanan air kecil, kita bisa menyesuaikan dari sini. Jadi caranya untuk keran dibuka posisi panas sambil ini diputar ya teman-teman.
diputar seperti ini perlahan-lahan sampai kita dapat pengaturan yang pas supaya tuas hidrolis valve ini terbuka dan memicu pemantik ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini nyala ya. Nah utamanya di water heater low pressure yaitu ini pengaturan tombol tekanan air. Kalau misalnya terlalu kecil biasanya di angka 3,5 atau 4 ya teman-teman. Cuma output air kecil panas, saya sarankan untuk gasnya minimal. Untuk burner kita pakai 1 baris saja, itu untuk yang tekanan air kecil. Juga kalau misalnya tekanan air kecil atau tidak terlalu kencang, saya sarankan untuk water gas tidak untuk direct shower atau output langsung shower. Jadi saya rekomendasikan pakai keran panas dingin. Oke, berikutnya kita akan buka untuk rangkaian komponennya ya teman-teman.